Saudara, Anda ada di segmen Ulas Kompas bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, hari ini Harian Kompas edisi Rabu 17 Januari 2024 menampilkan laporan utama soal semakin banyaknya gerakan kawal pemilu yang bermunculan. Kelompok masyarakat sipil dan sivitas akademika menghadirkan sejumlah aplikasi serta laman khusus untuk memastikan pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil. Nah, menguatnya gerakan kawal pemilu ini tidak lepas dari kekhawatiran pelanggaran pemilu yang lebih masif di pemilu kali ini. Salah satunya inisiatifnya adalah dengan menghadirkan aplikasi Jaga Suara 2024. Aplikasi ini dirancang oleh belasan organisasi masyarakat sipil seperti NetGrid, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, kemudian juga Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dan Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. Nah, potensi pelanggaran yang diantisipasi adalah pada tahapan rekapitulasi suara. Di tahapan ini, manipulasi suara bisa terjadi. Ini yang sedang diantisipasi. Dan tidak hanya aplikasi Jaga Suara saja, tapi juga ada sejumlah aplikasi dan laman lain yang sama-sama dibentuk untuk mengawal jalannya pesta demokrasi kontestasi politik tahun 2024. Partisipasi publik untuk mengawal pemilu 2024 ini bermunculan karena besarnya potensi pelanggaran pemilu di tengah konflik kepentingan yang sekarang juga tinggi. Selain soal pemilu, saudara, yang juga jadi sorotan di Harian Kompas pada hari ini adalah soal Piala Asia 2023. Ada laporan langsungnya dari Harian Kompas di Qatar soal kekalahan timnas Indonesia dari Irak di pertandingan perdana pada babak kualifikasi Grup D dengan judul Protes VAR dan Realitas Kualitas Indonesia. Pada momen di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan Qatar, pelatih Indonesia Shin Taeyong protes keputusan wasit Tantashev Ilgiz yang mengesahkan gol kedua Irak yang dicetak Osamah Rashid di menit 45+6. Menurut Shin, wasit seharusnya menganulir gol itu karena ada posisi pemain Irak yang offside pada proses peluang sebelum gol tercipta. Meski sempat menghentikan laga untuk memberikan waktu pengecekan asisten wasit video atau VAR, Ilgiz yang berasal dari Uzbekistan tetap mengesahkan gol tersebut. Hal ini pun membuat Indonesia melepas angin yang baik setelah mencetak gol penyeimbang melalui Marcelino Ferdinand di menit ke-37. Nah, tapi masih soal VAR, di babak kedua Indonesia justru diselamatkan oleh VAR. Gol yang dicetak oleh Irak dianulir karena wasit menganggap pemain Irak ada di posisi offside dalam proses transisi serangan balik. Nah, di tengah kerugian dan juga keuntungan terkait VAR ini, ofisial Indonesia resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Indonesia pun jadi tim pertama yang menyampaikan protes secara resmi terhadap performa wasit di Piala Asia 2023. Setelahnya kita akan beralih juga ke informasi soal banjir yang tidak kunjung surut. Banjir yang berlarut sejak awal tahun melanda sebagian wilayah Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah. Dampaknya pun kian merembet pada sulitnya penghidupan. Di Kerinci misalnya, banjir dan longsor melanda 95 desa dan berdampak pada 6.668 keluarga dan lebih dari 19.600 jiwa. Persoalan banjir di Jambi, termasuk di Kerinci, kalau ditarik benang merahnya sangat terkait dengan hilangnya tutupan hutan. Vegetasi yang berfungsi sebagai resapan air semakin banyak yang hilang. Sepanjang tahun lalu atau tahun 2023, dalam analisis yang dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, ada pembukaan hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Hal ini bisa dilihat dari citra satelit. Hasil analisisnya, areal terbuka terpantau seluas 160.000 lebih hektar.
Bukaan ini pun tersebar pada berbagai fungsi kawasan, mulai dari area penggunaan lain, hutan restorasi, hutan tanaman industri, kawasan taman nasional, kawasan taman hingga di hutan lindung. Tutupan hutan yang menipis, pengerukan sumber daya alam yang tidak taat aturan, sampai perubahan iklim yang mendatangkan hujan besar membuat bencana banjir dan longsor pun akhirnya sulit diantisipasi. Informasi lebih lengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, Rabu 17 Januari 2024 atau melalui aplikasi kompas.id.